mana saya adalah korban kriminalisasi yang dilakukan oleh suami saya sendiri. Selama bolak-balik ke Australia, Pak Romi ini ada di rumah lain. Babak baru dalam persoalan hukum yang melibatkan Lani Mariska kembali bergulir. Kali ini, Lani Mariska mendatangi Polda Metro Jaya, didampingi tim kuasa hukumnya, Pablo Benua, Ray Utami, dan Adlina, untuk membuat laporan atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang menurut keterangannya dilakukan oleh sang suami. Kedatangan Lani menjadi lanjutan dari rangkaian perkara yang selama ini menyita perhatian publik. Sebelumnya, Lani mengaku pernah dilaporkan oleh suaminya atas dugaan penipuan, penggelapan, hingga perzinaan. Ia juga menyebut sempat menjalani masa penahanan selama 45 hari di Polda Lampung. Namun, menurut keterangan tim kuasa hukumnya, setelah mereka mendampingi Lani, dilakukan gelar perkara khusus di Mabes Polri. Hasil gelar perkara tersebut, sebagaimana disampaikan Pablo Benua, menyebut bahwa dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dinilai tidak memenuhi unsur pidana. Sementara laporan terkait dugaan perzinaan terhadap Lani juga disebut telah direkomendasikan untuk dihentikan. Yang mana hasil daripada gelar perkara khusus menyatakan untuk perbuatan penipuan dan penggelapan itu tidak memenuhi unsur pidananya. Artinya selesai. Nah, ditambah lagi kasus perzinahan yang dituduhkan terhadap klien kami itu juga sudah rekomendasinya adalah dihentikan dari hasil gelar perkara khusus. Nah, hingga pada akhirnya hari ini kami datang ke Direktorat PPA PPO Polda Metro Jaya untuk mendampingi klien kami pemeriksaan atas laporan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh suami beliau, gitu ya. Dan juga perzinahan, dugaan tindak pidana perzinahan yang juga dilakukan oleh suami beliau, begitu. Kini arah perkara berubah. Dari yang sebelumnya berstatus sebagai pihak yang dilaporkan, Lani justru melaporkan balik suaminya atas dugaan KDRT dan dugaan perzinaan. Seluruh laporan tersebut tentu akan diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku, dan setiap pihak tetap memiliki hak untuk menyampaikan pembelaan serta mendapatkan asas praduga tak bersalah. Menariknya, di tengah bergulirnya perkara ini, tim hukum yang dipimpin Pablo Benua menyebut adanya fakta-fakta baru yang mulai terungkap. Mereka menilai perkembangan kasus ini perlahan membuka tabir atas rangkaian peristiwa yang selama ini menjadi polemik. Publik pun kini menanti bagaimana penyidik akan menindaklanjuti laporan terbaru tersebut. Apakah proses hukum ini akan mengungkap fakta-fakta baru yang selama ini belum terungkap? Ataukah akan muncul babak baru yang kembali mengubah arah perkara? Yang pasti, kasus ini belum berakhir. Justru, dengan munculnya laporan baru dan hasil gelar perkara yang disampaikan kuasa hukum, perhatian publik terhadap perkara Lani Mariska diperkirakan akan semakin besar. Kini, semua mata tertuju pada proses hukum yang tengah berjalan, untuk memberikan kepastian atas seluruh dugaan yang mencuat. Ada salah satu kuasa hukum, begitu ya, seorang advokat, yang tiba-tiba memberikan klarifikasi mewakili keluarga daripada Bu Lani ini, gitu ya, yaitu dari keluarganya Bu Artalita Suryani. Dia memberikan statement yang menurut saya itu adalah jawaban dari semuanya. Jadi kita sih sebenarnya ingin berterima kasih juga dengan si saudara rekan kita Sofian Sitepu, begitu ya. Karena dengan klarifikasinya dia itulah justru telah memenuhi segala macam keluh kesah daripada klien kami. Di mana ia menyampaikan bahwa seakan-akan Bu Lani ini sudah mendapatkan nafkah yang berlebih, lebih dari cukup. Pertanyaan yang serius adalah, apakah saudara Sofian Sitepu ini sudah pernah ke Australia apa belum? Itu dulu. Karena hidup di Australia itu berbeda dengan di Indonesia. Ditambah lagi, Bu Lani ini sudah berulang-ulang kali menyampaikan kepada suaminya ingin pulang saja ke Indonesia karena biaya hidup di sana mahal. Satu. Yang kedua, Bu Lani juga sudah menyampaikan, kalaupun mau di Australia, tinggallah di apartemen, nggak perlu yang mewah-mewah. Tetapi keinginan suaminya untuk tetap tinggal di rumah yang mewah, yang mana ada kolam renang, yang kolam renang itu harus ada perawatannya, nilainya mahal. Kedua, ada cicilan rumah kan tidak murah. Oke. Yang ketiga, ada juga terkait dengan sekolah anak. Sekolah anak itu mencapai 200 juta ya. 200 jutaan setiap bulannya. Anaknya ada 3. Dan salah satu anak dari bulan ini berkebutuhan khusus, butuh perawatan, butuh terapi khusus yang nilainya cukup fantastis ya. Sekali terapi 100 juta.
sekali terapi 100 jutaan. Bayangkan, kalau di total-total ya 1,3 miliaran untuk hidup di Australia dengan gaya hidup seperti itu. Oke, yang dikirimi oleh suaminya, saya punya buktinya sekitar 28.000 dolar Australia. 28.000 itu cuma 400 jutaan. Ya kalau dia berpikirnya cuman gaya hidup orang-orang Indonesia atau gaya-gaya hidup di Lampung, ya 400 jutaan lebih dari cukup. Coba ke sono, ke Australia, ngerasain dulu. Kalau kita sih semua udah pada capek di sana ya. Itu dulu yang pertama. ART juga di sana dihitung per jam. Bukan bayar bulanan kayak kita, ada istilah UMR. Kalau di sana itu per jam. Tetapi kami tetap berterima kasih kepada rekan kami Sofian Sitepu, karena dia menyampaikan satu clue yang mana itu merupakan jawaban dari semua ini. Dia menyampaikan begini, bahwa klien kami itu berhutang kepada temannya sekitar nilainya 10 miliaran. Sekalipun gak ada itu nilai 10 miliaran, karena 10 miliaran itu imajinatif ya, begitu ya. Tapi di sana dia telah memberikan clue bahwa ini adalah hutang piutang. Kalau hutang piutang itu perdata, bukan pidana. Maksud saya kepada rekan Sofian Sitepu, kalau memang ingin membantu kami, ya jangan pura-pura lah, langsung aja hubungin kami begitu loh. Jadi mempermudah atau memperingan kerjaan kami kan. Ditambah lagi, lalu dia dapat nilai angka 10 miliar itu dari mana? Sementara bukti-bukti yang dimiliki oleh penyidik itu cuma 3, sekian miliaran. 3, sekian miliaran. Dari mana si saudara Sofian Sitepu ini katakan ada sampai mencapai 10 miliar katanya? Dari mana? Dan setelah kami konfrontasi dengan sejumlah orang, saksi-saksi, ternyata setelah kami hitung-hitung hutangnya Bu Lani ini cuma 1 miliar lebih sedikit. Itu pun sudah sama bunga-bunganya. Jadi maksud saya gini loh, kalaulah ini urusan benar-benar urusan rumah tangga, udahlah selesaikan aja baik-baik. Selesaikan baik-baik, selesaikan di dalam ranah rumah tangga. Kalau memang sudah nggak cinta ya sudah. Lani toh juga nggak minta hak asuh anak. Lani juga tidak akan berebut anak karena Lani berprinsip bahwa yang sanggup untuk membiayai anak dengan gaya hidup yang saat ini ya Romi kan begitu kan, suaminya. Nggak mungkin juga Lani mampu untuk menyerupai itu gitu.